Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Tak kurang dari 3.000 supporter Arema FC, Aremania dan Aremanita menggelar aksi menuntut keadilan atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Tuntutan yang dituangkan dalam tritura ini digelar di depan Balai Kota Malang pada Kamis 10 November. Aksi setelah 40 hari terjadinya tragedi tersebut mendapat dukungan dan apresiasi dari Wali Kota Malang Sutiaji. 40 hari setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan, Kamis 10 November, tak kurang dari 3.000 supporter Arema FC, yaitu Aremania dan Aremanita, hadir di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur. Mereka menuntut keadilan bagi 135 korban meninggal dunia, 700 lebih korban terluka, dan ratusan korban psikis. Poster atau pamflet beraneka ukuran diusung oleh peserta aksi berisikan tritura atau 3 tuntutan rakyat atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu. 3 tuntutan ini dilengkapi dengan aksi teatrikal mendapatkan tanggapan dari Wali Kota Malang Sutiaji yang mengatakan akan mengawal segala aspirasi yang diperlukan untuk menuntaskan tragedi Kanjuruhan. Maka kami sesuai dengan institusi kami akan kami lakukan sesuai dengan kewenangan kami. Nanti kami akan berkirim surat, sudah saya sampaikan kepada kepolisian, kepada Kapolri, kepada Polhukam, kepada Presiden untuk mengawal apa yang menjadi aspirasi bukan arek Malang, ini adalah anak bangsa. Kami bersama teman-teman Aremania, kami juga memanggil untuk teman-teman Aremania yang di luar Malang, teman-teman supporter lain yang punya simpati dengan kejadian Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan, apakah teman-teman di Jakarta, teman-teman di Bandung, teman-teman di Semarang, bisa bergabung bersama kami untuk memperluas gerakan ini menjadi gerakan bukan hanya supporter saja, tapi gerakan menuntut keadilan, karena peristiwa ini bisa menimpa siapapun. Ketiga tuntutan tersebut adalah seret, tangkap, adili semua aktor dan eksekutor tragedi Kanjuruhan. 2. Jadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran hak asasi berat. Dan 3. Bayar semua kerugian korban serta keluarga korban melalui mekanisme kompensasi serta restitusi. Dari Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. KNKT menyampaikan hasil investigasi atas penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pada 2021 lalu. Berikut liputan selengkapnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pada 10 November menyampaikan laporan akhir hasil investigasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 PKCLC dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada 9 Januari 2021 lalu. Yang dilaksanakan sesuai ketentuan International Civil Aviation Organization atau ICAO Annex 13. Dalam media rilis yang digelar di Jakarta, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo menyampaikan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan berdasar urutan waktu kejadian. Antara lain tahapan perbaikan sistem auto throttle yang belum mencapai bagian mekanikal, sehingga thrust lever kiri terus bergerak mundur yang membuat tenaga mesin kiri lebih kecil dibandingkan dengan tenaga mesin kanan. Selain itu, belum adanya aturan dan panduan tentang upset prevention and recovery training atau UPRT yang merupakan pelatihan pencegahan dan pemulihan gangguan berpengaruh pada maskapai dalam menjamin kemampuan dan pengetahuan pilot. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah.
Di antaranya dengan merevisi peraturan keselamatan penerbangan sipil terkait ketentuan pelaksanaan UPRT dan membentuk tim khusus untuk membuat panduan pelaksanaannya. Dirjen Perhubungan Udara juga telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada seluruh pesawat Boeing 737 seri 300, 400, dan 500 di Indonesia untuk menjamin bahwa pesawatnya dalam kondisi yang laik. Tindakan keselamatan yang berikutnya dilakukan oleh Sriwijaya Air. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 terjadi pada 9 Januari 2021 saat baru lepas landas selama 13 menit. Pesawat mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu, sekitar 11 mil dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 62 orang meninggal dunia, terdiri dari 56 penumpang, 2 pilot, dan 4 awak kabin. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dipastikan tidak akan hadir di konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Nusa Dua, Bali. Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan hadir di konferensi tingkat tinggi The Groups of 20 atau KTT G20 yang akan berlangsung pada 15 hingga 16 November di Nusa Dua, Bali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun dipastikan tidak dapat hadir di perhelatan internasional tersebut. Kepastian atas absennya kedua kepala negara yang tengah berkonflik itu disampaikan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau Pusat Komando Polda Bali bersama Kapolri dan Panglima TNI pada 10 November. Ketidakhadiran Putin dan Zelensky menurutnya karena mereka memiliki kesibukan. Dia mengajak agar semua pihak menghormati keputusan tersebut. Walaupun begitu, kedua negara akan mengirimkan petingginya ke KTT G20. Seperti Rusia yang akan mengutus Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov selaku Ketua G20, tegas Luhut. Presiden Joko Widodo pun sudah melaksanakan fungsinya untuk melakukan komunikasi dan mencoba untuk membuat perdamaian. Semua macam lah, orang kan minta Presiden Jokowi itu, kemarin tadi saya diinterview juga, ya untuk menjembatani negara A, negara B, segala macam itu. Dan itu sedang berjalan. Artinya soal perang Ukraina dan Rusia juga akan dibahas di KTT G20? Tidak, itu tidak ada dalam agenda itu. Tapi di side event pasti aja lah mereka dibicara. Hingga kini jumlah kepala negara dan kepala pemerintahan yang terkonfirmasi menghadiri puncak KTT G20 berjumlah 17 orang, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Dari Nusa Dua, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menparekraf menjelaskan adanya peningkatan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada bulan September lalu, di mana apabila dalam 3 bulan terakhir di tahun 2022 ini dapat bertahan, maka total wisman yang datang mencapai 2,39 juta orang dan diharapkan dapat melampaui target yang telah ditentukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara daring pada Kamis 10 November mengungkapkan adanya peningkatan wisatawan mancanegara atau wisman pada bulan September lalu, yakni sebesar 10,768% atau sebanyak 538.000 pengunjung. Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Inggris menjadi 5 negara dengan jumlah kunjungan terbanyak yang datang ke Indonesia. Mayoritas wisatawan mancanegara yang berkunjung datang menggunakan transportasi udara atau pesawat terbang. Seiring dengan bertambahnya wisatawan asing ke tanah air, Menteri Sandi juga menyebutkan tingkat keterisian kamar hotel pun ikut meningkat. Sandi berharap
Apabila dalam 3 bulan berikutnya jumlah wisatawan mancanegara dapat bertahan di angka 500.000, maka jumlah kunjungan bisa di atas target yang telah ditentukan. Mohon doanya Bu Diah, di mana kalau misalnya kita bisa Oktober, November, dan Desember itu masing-masing maintain di angka 500.000, maka kita akan dapat tambahan 1,5 juta dan ditambah 2,4 juta, kemungkinan kita mendekati angka 3,9 sampai mudah-mudahan 4 juta yang di atas target kita di ambang batas atas. Berdasarkan catatan yang disampaikan oleh Menparekraf, hingga bulan September lalu, total wisatawan mancanegara yang datang di tahun 2022 ini mencapai jumlah 2,39 juta pengunjung. Tren positif kunjungan wisatawan mancanegara ini tentu saja terkait dengan status pandemi yang lebih terkontrol. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah meresmikan Serambi Buya Syafi'i Ma'arif di Komplek Perumahan Nogotirto, Gamping, Sleman. Serambi Buya Syafi'i resmi menampilkan ribuan koleksi buku Syafi'i Ma'arif dan boleh dikunjungi untuk masyarakat umum. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir meresmikan Serambi Buya Syafi'i Ma'arif di Kompleks Perumahan Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serambi Buya Syafi'i ini menampilkan ribuan koleksi buku Syafi'i Ma'arif dan boleh dikunjungi oleh masyarakat umum. Almarhum Buya Syafi'i Ma'arif tidak hanya sekedar tokoh Muhammadiyah, namun juga ulama sekaligus cendekiawan Muslim yang dimiliki oleh Indonesia. Buya Syafi'i, yang juga pernah menggeluti profesi sebagai wartawan, banyak menulis buku terkait dengan ide dan pemikiran yang maju dan tak jarang dijadikan rujukan oleh pemerintah maupun Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengambil kebijakan. Semasa hidupnya, Buya Syafi'i Ma'arif kerap melontarkan ide dan pemikiran mengenai pentingnya menjaga kebinekaan, persatuan bangsa, pluralisme, menjaga toleransi antar umat beragama. Ia dinilai memiliki pemikiran tentang keislaman yang moderat dan berdemokrasi. Tentu bagi kita ya, generasi muda terutama, lebih-lebih yang milenial ya, saya pikir perlu belajarlah dari tokoh-tokoh bangsa ini, baik lewat media digital maupun lewat Serambi Buya ini. Agar apa? Agar generasi milenial ini tidak lost generation, menjadi generasi yang tercerabut dari akar budayanya karena tidak mengenal tokohnya, termasuk tokoh-tokoh pendiri bangsa. Saya pikir ini yang perlu kita suarakan terus. Syukur ada yang merawatnya. Kalau udah ada ya buku itu tidak tentu lagi mau kemana. Bisa dikunjungi masyarakat umum ya? Iya, ya boleh, siapa aja boleh. Tidak terbatas, Muhammadiyah. Luar juga boleh. Serambi Buya Syafi'i yang sejak 1 Oktober lalu dikelola oleh Suara Muhammadiyah dimaksudkan sebagai rumah intelektual dan tempat persemaian gagasan bagi semua kalangan. Di tempat ini, nilai-nilai Buya Syafi'i ingin dihidupkan kembali dan ditularkan kepada generasi bangsa. Terdapat 9.000 koleksi buku dan benda-benda yang terkait dengan Buya Syafi'i Ma'arif semasa hidupnya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kadang-kadang kalau pagi di sini. Pemkab Bogor menggelar Festival Kopi Bogor 2022 dengan mengusung tema Bangga Kopi Bogor, Bangga Indonesia yang berlangsung selama 3 hari pada 10 hingga 12 November di lapangan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Festival Kopi Bogor 2022 dengan mengusung tema Bangga Kopi Bogor, Bangga Indonesia. Festival ini digelar selama 3 hari pada 10 hingga 12 November di lapangan pemerintah Kabupaten Bogor.
Pelaksana tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan ini untuk mengenalkan kopi Bogor di level nasional maupun internasional. Festival kopi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kopi daerah, khususnya di Kabupaten Bogor. Ia juga berharap kopi jenis Robusta yang menjadi ciri khas Kabupaten Bogor agar lebih dipatenkan sehingga bisa dikenal masyarakat luas. Tak hanya itu menurutnya, festival ini juga menjadi wadah edukasi atau meningkatkan kapasitas dan keahlian para pelaku kopi lokal untuk bisa menghasilkan kopi berkualitas. Karena kualitas kopi Robusta Kabupaten Bogor ini salah satu kopi Robusta terbaik di Indonesia. Ini penting buat disosialisasikan. Tinggal bagaimana kita mengenalkan kopi Arabica lebih baik lagi. Kopi Arabica itu tidak semua daerah bisa menanam kopi Arabica. Yang di atas ketinggian 1.000, 1.200, 1.300. Nah ini mungkin di daerah Minamenu dan daerah Sisarua. Festival Kopi Bogor ini akan menjadi surga bagi para pecinta dan penikmat kopi dengan menghadirkan 30 stan produsen kopi. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang peningkatan rantai ekonomi melalui transaksi kopi yang melibatkan para pelaku dan penikmat di industri kopi dari hulu ke hilir. Selain itu, kegiatan ini menjadi kolaborasi sarana untuk memperkuat dan sinergi rantai industri kopi yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan nilai tambah kopi lokal. Dari Kabupaten Bogor, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.